dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, Ya, di-subscribe. shalom Pak Paul. Shalom. Dari tadi saya dengar tentang Yesus. Yesus itu berbeda dengan paradigma pemikiran bangsa Israel. Jadi mereka tidak menerima Yesus itu. Nah, bagi kami yang menerima Yesus itu, maksud saya itu bagaimana gitu, apakah salah seperti itu kan? Karena juga sangat susah tiba-tiba harus berubah langsung, oh Yesus bukan Desember seperti itu. Sedangkan kita sudah sukacita, sudah percaya, sudah intinya banggalah dengan kelahiran Yesus di bulan Desember tanggal 25 itu. Ya kita kalau melihat sejarah memang tanggalan itu berbeda-beda ya. Setiap daerah apalagi tanggalan Jawa, tanggalan apa, memang bagi kami juga susah diprediksi hal itu. Tapi kalau untuk orang Israel, seperti Pak Paul bilang, mereka sangat teliti, detail, dan data-datanya akurat. Terus saya juga mau tanya mengenai Tuhan menciptakan manusia itu apakah hanya Adam dan Hawa saja, kan seperti itu. Karena saat anaknya diusir, itu dia takut, dalam tanda kutip takut dengan ya orang lain gitu, takut dibunuh. Terus di Nabi Nuh ada anak-anak manusia dan anak-anak Allah seperti itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Makasih Pak. Ya kalau ini tadi kan di awal saya sering bilang ya, ada tradisi Helenis, ada tradisi Rabbinik orang-orang Yahudi. Mengapa tradisi Yahudi ini tiba-tiba hilang? Ya karena Roma 11. Memang Injil itu nanti diberitakan secara Helenis. Karena logika orang di seluruh dunia lebih mudah menerima yang Helenis daripada yang Rabbinik. Bayangin bagaimana mau menghitung. Lihat, angka 3, angka 1 ada artinya. Angka 3 ada artinya. Angka 12 ada, angka 7 ada artinya. Angka 6 ada artinya. Lalu nanti keluar ayat, ya. 153, 153 ekor banyaknya. Terus kita orang Helenis, kita cerita. Saya nih, saya khotbah di GKI. Tentang 153, 100 adalah hekaton Pentecost. Nanti ada Kairos ketiga, zaman ketiga yaitu Roh Kudus. Ya, akan datang 50 hari lagi memberikan kekuasaan yang infinity hekaton. Orang GKI bilang, kamu ini cocokmologi nih. Nggak bisa terima. Hermeneutik Helenis itu nggak boleh, saya khotbah kayak gitu nggak boleh. Dalam hermeneutik, saya tahu hermeneutik, saya belajar hermeneutik ya, saya belajar hermeneutik, saya belajar eksegesa. Nggak boleh, menerjemahkan seperti itu nggak boleh. Itu pardes, gematria, saya bisa ngomong begitu di dalam tafsir rabbinik. Tapi itu pun ada aturannya. Kalau kemarin siapa ya, ada Pak siapa kemarin yang menghitung, oh ini tacanya gini 70 dikali sekian, nggak begitu caranya. Nah kita langsung tahu cara ngitungnya gitu Pak, itu ada pakemnya. Nah pakemnya ini yang kita pakai, nggak bisa kita bikin pakem sendiri sembarangan. Nah kayak tadi ya, Ikatan Pentakostrois, itu semua ada pakemnya, yang saya ngomong itu ada pakemnya. Nah pakemnya itu kita perlu belajar. Nah pakem itulah yang dipelihara, makanya Paulus berkata, jangan melampaui pesyat yang tertulis dulu. Jadi misalnya nggak pakai pakem Yahudi, nggak apa-apa. Pakai pakem Helenis. Yang penting yang tertulisnya bunyi begitu. Yang penting jangan melampaui yang tertulis itu. Pakemnya kita nggak pakai pakemnya orang rabbinik, nggak apa-apa. Yang penting jangan melampaui pesyatnya dulu. Pesyatnya kudu bener dulu. Yang sisanya itu adalah pakemnya ya. Cara kita bahasa Jawanya kan pakem ya kan. Nah, itu kita menyesuaikan. Nah, kalau orang Helenis suruh belajar pakainya rabbinik, kayak tadi saya cerita semua, nggak semuanya bisa menikmati loh. Orang-orang yang dari sekolah-sekolah teologi seperti SK Jakarta, Paul ngomong apa tuh, cocokmologi. Nah, kalau dia nggak baca rabbinik, begitu dia baca rabbinik, dia kan paham yang saya ngomong. Tetapi juga nggak seperti kemarin, Pak. Siapa kemarin yang ini, kata Muhammad, dijumlahkan sekian, dikali 8, dikali sekian, jumlahnya 666. Nggak begitu juga, nggak boleh. Karena gematria nggak kayak gitu, ada rumusnya juga. Gematria itu ada cara mengerjakan rumusnya.
Nah itu pakemnya. Nggak bisa begitu juga. Karena kan yang bikin ini kan orang Yahudi. Yang nulis Alkitab kita kan orang Yahudi. Nah mereka menulis dengan pakem itu. Nah makanya nanti di akhir zaman baru dibukakan. Kembali dibukakan. Apa yang dimaksud oleh Paulus, apa yang dimaksud oleh Yohanes, apa yang dimaksud oleh Matius, baru akan dibukakan. Itu ya. Beda ketika kita cerita Lukas. Lukas itu kelihatan banget, polos, Yunani banget. Tetapi kalau kita baca Matius, kita baca Yohanes, itu Yahudi banget. Cara menyajikannya itu Talmud banget. Kita baca Wahyu, itu Talmud banget. Kita membaca Yudas, itu Talmud. Kita baca Petrus, itu Talmud. Karena mereka orang Yahudi. Tapi kalau kita baca surat-suratnya Paulus, itu banget Talmud. Sangat pakem. Dia menggunakan pakem itu. Makanya kita nanti di akhir zaman kita baru ngerti. Kenapa ujuk-ujuk sangkakala terakhir? Dasarnya dari mana? Paulus itu ngomong. Kenapa Yudas bisa ngomong ada Henok datang dengan 10.000 pasukan? Ngutipnya dari mana? Kenapa bisa ada cerita malaikat-malaikat yang ditawan? Ngutipnya dari mana? Itu ada pakemnya semua. Nah, itu nanti di kelas evangelis saya jelaskan panjang lebar. Nah, itu yang kedua. Jadi pakem ya. Jadi kalau Anda tanggal 25 Desember ya nggak apa-apa, karena pemahaman itu kontekstual, zaman itu kontekstual. Ya karena orang Roma benci dengan orang Yahudi, ya udah dimember-memberkan aja tanggalnya. Kebetulan memang masuk akal dan cukup masuk dalam hitungan. Karena penanggalan Yahudinya kan geser terus, penanggalan Masehi kan nggak geser. Jadi yang pas kalau kita geser-geser terus kita bingung nih, kita mau pakai tanggalan Yahudi apa tanggalan Roma? Tanggalan Yahudi, Pak, sorry kamu ada di Roma nih, nggak boleh pakai tanggalan Yahudi. Nah, akhirnya mereka gunakan tanggalan Roma. Tapi kan harusnya menggeser. Apakah dosa? Enggak. Roma 14, Paulus sudah ngasih patokan. Nggak usah peduli dengan hari dan tanggal. Tetapi masalahnya kan kita harus ngerti, karena Yesus itu menggenapi hukum Taurat dan kita para nabi. Dan memang rahasia itu kan ditutup sampai akhir zaman baru dibuka. Ya sekarang ini, makanya orang-orang baru menyadari Yesus disalibnya tanggal 14 Nisan dan lahirnya 15 di Syria baru dalam abad ini, setelah ada negara Israel itu. Mereka baru ngerti. Dulu-dulunya nggak ngerti. Lalu dosa nggak? Yang enggak. Anda mau terusin ya nggak apa-apa. Enggak dosa. Sesat nggak? Enggak sesat. Tapi kalau ada orang ngasih tahu, jangan ditolak. Kasih obat pengertian aja buat tambahan pengetahuan. Yang penting Anda ngerti bahwa Yesus itu menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Supaya jangan ada orang Islam, ya lihat YouTube-nya saya dipakai orang Islam buat nyerang orang Kristen. Kenapa? Ya. Karena orang Kristennya nggak mau belajar. Sementara orang kalau debat masuk ke sini, orang Islamnya pada takut. Mereka cuma bisa kutip-kutip saya buat nyerang orang Kristen, karena orang Kristennya nggak mau belajar. Tapi orang Islam mau sapa Menahem Ali aja terkencing-kencing. Menahem Ali saja nggak berani debat sama saya. Dia tahu ilmunya belum nyampe. Dia sadar benar ilmunya dia belum nyampe. Ya kan? Saya pernah kasih buku saya ke Menahem Ali itu. Khilafah terakhir ya. Semua teori dia salah semua. Tak kasih buku itu satu tipis cuma 180 halaman. Tapi itu menyelesaikan semua teori-teorinya dia kelar semua. Nggak ada yang jadi. Ya, saya ketemu Menahem Ali 2 kali apa 3 kali itu. Saya udah ketemu di rumahnya langsung. Saya samperin ke rumahnya. Nah, jadi pentingnya belajar rabi ini. Karena orang-orang Islam belajar rabi ini, tapi dari sisi yang menyerang Kristen. Yang Jewish for Judaism for Jewish itu loh. Nah, sedangkan kalau kita belajar dari Yudaisme yang polos, yang murni, nggak ada orang Yudaisme menyerang Kristen. Kalau ditanya, apakah orang Yahudi yang menyalibkan Yesus? Mereka marah, nggak ada kami menyalibkan Yesus. Yesus itu disalibkan oleh orang Roma. Nah, itu Talmud bilang begitu, iya orang Roma yang menyalibkan. Kan di Talmud kan ada 3. Satu yang pro Yesus, satu yang menentang, satu yang abstain. Talmud itu satu cerita, sebelah kanan itu ceritanya tentang pertentangan, sebelah kiri yang mendukung, yang di tengah-tengah itu yang absen. Nah, kita disuruh, terserah kamu mau pilih yang mana. Itu isinya Talmud itu seperti itu. Talmud Yahudi. Ya, pertentangan-pertentangan seperti itu. Gitu ya. Jadi ada pertentangan. Kita nggak bisa paksakan seperti itu. Jadi kalau Anda memahaminya dengan Helenis, nggak apa-apa, bersukacitalah. Nikmati hari Natal itu tanggal 25 Desember. Tidak berdosa, tidak sesat.
Karena di hari itu banyak orang bertobat, banyak papah ayah atau apalah kalian sebutnya yang sudah lama tidak pulang, tiba-tiba dia kangen pulang dan bertobat di hari Natal itu. Itu banyak anak hilang yang bertobat di hari Natal itu. Karena momennya itu memang, suasananya itu memang membawa, menghanyutkan. Tapi jangan merayakan Natal dengan berpesta pora. Ya, dugem ya jangan. Kalau bisa pesta Natal itu ngasih makan orang. Nah itu kesalahannya orang-orang Kristen itu Natal malah pesta pora di gereja. Harusnya lagi Natal itu ngasih makan rakyat. Ya, oh tugasnya pemerintah enggak, tugas kita. Ngasih makan orang miskin itu bukan tugas negara, tugasnya gereja. Ya, tugasnya gereja. Negara mana sanggup ngasih makan. Dari dulu, dari sejak ada gereja mula-mula sampai dengan hari ini, yang ngasih makan orang miskin itu gereja, bukan negara. Bahkan di Eropa, gereja yang ngasih makan. Kemudian sejak tahun, bentar ya, konstitusi sejak tahun 70-an ya, sejak tahun 70, tugas itu diambil alih oleh negara. Ya, tapi udah makmur Eropanya, siapa lagi yang mau dikasih makan? Tadinya semua kasih makan orang gereja, negara nggak punya uang. Gereja yang kasih makan dulu di Eropa, makanya orang semua ke gereja. Kemudian setelah makmur negaranya, maka itu semua diambil dari pajak. Orang yang kaya, orang yang punya penghasilan lebih besar, pajaknya lebih besar, bisa sampai 60% katanya ya. Bisa sampai 60% yang dibayarkan, dan pajak itu yang digunakan untuk menolong yang lemah. Itu ya. Tetapi asal usulnya dari gereja. Idenya itu semua dari gereja. Gereja adalah organisasi paling kaya di Eropa. Sehingga punya uang buat ngasih makan jemaatnya. Aset-aset itu kalau dijual tuh ngeri. Makanya kemarin Pak Bengcu itu ya, yang masuk ke YouTube kita, Pak Bengcu Hai itu, GKI itu punya aset triliunan, saya percaya. GKI, Gereja Katolik itu gereja yang kaya. Tapi kenapa GKI enggak? GKI itu berdiakonia loh. Dalam hal diakonia, saya angkat jempol buat GKI. Ya. Tapi dalam hal marturia, GKI itu paling payah dalam bermarturia. Tapi dalam berdiakonia, GKI itu paling top untuk semua gereja Protestan. Menurut saya, ya paling top. Dia punya alokasi dana khusus, dia punya banyak hal ya yang dikhususkan memang buat berdiakonia. Karena saya tahu. Kira-kira gitu ya Pak Esra ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi Tentang jangan khawatir. manusia itu Pak. Apanya? Oh, anak manusia itu begini, gini loh. Kejadian 6 itu anak manusia adalah anak-anaknya Kain. Anak-anak Allah itu anak-anaknya Adam yang lain yang tidak seperti Kain, yang tidak mengumbar hawa nafsunya. Tetapi kemudian akhirnya anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Jadi bukan Saat manusia yang Kain lain. kabur itu Pak. Hah? Saat Kain diusir. Jadi waktu Kain waktu diusir, kan Adam punya anak yang lain. Ya kan? Adam kan punya anak lain, nggak cuma Kain sama Habil. Ada Set, ada siapa lagi itu kan? Anak laki-laki dan perempuan. Cuman yang disebutkan cuma Set namanya. Set artinya pengganti. Ya, tapi dia Adam disebutkan di situ kejadian 5 punya anak laki-laki dan perempuan yang lain. Ada. Nah, Ya. Kain itu tidak hidup di kejadian 6 itu bukan zaman Nuh ya. Cerita kejadian 6 itu. Nah, baru di akhirnya diceritakan ada Nuh, ada yang namanya Nuh. Tapi waktu Nuh masuk bahtera, yaitu cuma ada Nuh dan cuma ada 8 orang itu saja. Di seluruh dunia itu tersisa 8 orang itu. Dari 8 orang itulah terlahir bangsa lagi, bangsa-bangsa lagi. Tapi kan mereka semua sudah cemar, sudah di dalam dosa. Hanya Nuh berusaha mencari Tuhan, berusaha untuk hidup bergaul dengan Tuhan, walaupun semua sudah, makanya tetap ada dosa di situ. Ya, tetap ada. Dan dosa itu bukan karena sekonyong-konyong, oh, karena keturunan Kain, oh bukan. Kayak Pak Jeno ngomong itu saya nggak setuju. Bukan karena keturunan Kain, bukan. Dosa itu, potensi dosa itu selalu ada dalam hidup setiap manusia. Karena kita hidup dalam darah dan daging, punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu yang tidak bisa dikendalikan adalah sebuah hamartia. Dan akhirnya semua manusia, hampir seluruh manusia itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan itulah hamartia, itulah kata dosa. Ketika kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita. Dan kita dari lahir
Ya sudah, kecenderungan hati kita sudah begitu. Natur DNA-nya akhirnya begitu. Kan DNA kan? Ada di dalam DNA kita akhirnya. Kecenderungan yang jahat itu. Gitu ya. Jadi Terima kasih, Pak. banyak ya. Bayangin orang 1000 tahun. Orang yang umurnya cuma 70 tahun aja anaknya bisa 15 kok. Iya, iya. Bayangin ya, kalau 70 tahun anaknya 15. Kalau 1000 tahun anaknya berapa? Bisa 150. Ya kan? Minimum Iya. lah dia punya anak 100. Ya contoh kan contoh gitu ya kalau dia sehat kan. Umurnya 1000 tahun. 900 berapa? 930 tahun Adam itu. Ya kan? Berarti kan dia punya anak banyak. Gak cuma Kain saja sama Abel. Masa 1000 tahun cuma punya anak 2? Nah mungkin lah. Gitu ya.